Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Hadis Ahkam Muamalah. Pertemuan yang ketiga akan membahas mengenai hadis tentang tidak bolehnya seseorang yang menunda-nunda membayar hutang. Baik, untuk hadis yang utama atau hadis yang sebagai pokok, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab hadisnya Sahih Bukhari nomor 2225. Adapun redaksinya yaitu Haddatsana Musaddadun Haddatsana Abdullah Ala an Ma'marin an Hammam ibn Munabbihin akhi Wahb ibn Munabbihin annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu an yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matlul ghani dzulmun. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahab bin Munabbih, bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, menunda pembayaran hutang bagi orang kaya itu adalah suatu kezaliman. Dari hadis utama tersebut, ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai di dalam kitab hadisnya Sunan An-Nasai nomor 4609. Redaksinya adalah Akhbarona Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Sufyanu an Abi Zinad anil A'raji an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba wadzulmu matlul ghani. Telah mengabarkan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, apabila seseorang di antara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya, maka hendaknya ia mengikuti. Kezaliman itu adalah orang yang kaya yang menunda pembayaran hutang tanpa adanya uzur atau syar'i. Adapun hadis penguat yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab hadisnya Musnad Ahmad nomor 5138. Adapun redaksinya Haddatsana Surayj bin Nu'man Haddatsana Hushaimu akhbarana Yunus ibnu Ubaid an-Nafi an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matlul ghaniyyi dzulmun wa idza uhilta ala mali'in fatba'hu wala bai'ataini fi wahidatin. Telah menceritakan kepada kami Surayj bin Nu'man, telah menceritakan kepada kami Hushim, telah mengabarkan kepada kami Yunus bin Ubaid dari Nafi dari Ibnu Umar. Dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutang tanpa suatu alasan itu adalah suatu kezaliman. Oleh karenanya jika hutangmu dipindahkan kepada orang yang berharta, ikutilah ia, dan tidak ada dua akad pembelian di dalam satu barang. Dari pemaparan hadis-hadis di atas, maka penjabaran yang pertama ini kita lihat dari segi kosakatanya, di mana kosakata atau mufradatnya yang kita ambil yaitu kata matlu. Matlu ini artinya adalah menunda pembayaran hutang. Kemudian kosakata yang kedua yaitu al-ghani, artinya adalah orang kaya. Dan kata yang ketiga yang kita ambil yaitu kata dzulmun,
atau kezaliman. Ketiga kata ini yang menjadi inti dari hadis di atas. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu kita akan memaparkan atau menjabarkan dari segi status hadis. Untuk status hadis yang pertama ini kita akan lihat dari segi sanadnya, di mana sanad dari hadis yang utama ini diriwayatkan yang pertama itu dari Abdurrahman bin Sakhr, yaitu seorang sahabat Nabi yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Kemudian dari Abdurrahman ini turun kepada Hammam bin Munabbih bin Kamil bin Syekh, yaitu seorang perawi yang mempunyai sifat adil dan sangat kuat hafalannya. Dari Hammam ini kemudian turun lagi kepada Ma'mar bin Raushid, yaitu seorang perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan. Namun ia sangat memiliki hafalan yang buruk. Ya, hafalannya sangat buruk dan sering keliru di dalam periwayatan. Kemudian dari Ma'mar ini turun lagi kepada Abdul A'la bin Abdul A'la, yaitu seorang perawi yang memiliki sifat adil dan kuat dari segi hafalannya. Dari Abu A'la ini kemudian turun lagi, yaitu kepada Musaddad bin Musrihad bin Musribal bin Mustawrid, yaitu seorang perawi yang diterima periwayatannya dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Dari segi sanad ini kita dapat garis bawahi bahwa seorang perawi hadis ini tidak sembarangan. Dia harus memiliki sifat yang adil, dia harus memiliki sifat yang jujur, dan dia juga harus kuat dari segi hafalannya. Nah, untuk status hadis yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai matannya. Adapun matan dari hadis yang utama ini menerangkan bahwa orang kaya yang menunda-nunda pembayaran utang itu adalah termasuk kepada suatu kezaliman. Kemudian dikuatkan lagi oleh hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasai. Di dalam Imam An-Nasai ini diterangkan bahwa suatu kezaliman itu adalah orang yang kaya yang menunda pembayaran utang. Nah, pembayaran utangnya ini tanpa uzur. Dalam hadis An-Nasai ini lebih diperjelas lagi bahwa kezaliman itu adalah orang yang menunda pembayaran utang dengan tanpa adanya uzur, ya. Kemudian ditambahkan lagi oleh hadis penguat berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di sini dinyatakan bahwa orang kaya yang menunda pembayaran hutang itu termasuk suatu kezaliman. Dan apabila hutang itu memang mau dipindahkan kepada orang yang berharta, maka orang yang berhutang hendaklah mengikuti orang yang berharta tersebut. Dari segi kualitas hadisnya, ini untuk hadis yang utama ini termasuk ke dalam hadis hasan, ya, hadis yang derajatnya di bawah mutawatir dan juga di bawah sahih. Selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu mengenai isi kandungan hadis. Adapun isi kandungan hadis dari teks hadis utama di atas itu terdapat kandungan dari maksud kata matlu ini, ya. Jadi kata matlu ini ialah menunda-nunda iddah dan juga hutang, ya. Dan di dalam istilah ahli fikih bahwa kata matlu itu adalah menahan penunaian sesuatu yang berhak untuk ditunaikan. Maka hukumnya haram bagi orang yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu untuk membayar hutang tersebut dan dia menundanya tanpa adanya uzur atau alasan. Kemudian dari teks hadis yang utama tersebut juga mengandung tuntunan bahwa untuk segera membayar hutang, ya, kalau dia sudah mampu untuk membayar hutang tersebut. Selain itu, di dalam hadis utama dan juga hadis penguat yang lainnya ini mengandung peringatan, ya,
bahwa dalam menunda-nunda pembayaran hutang itu adalah suatu perbuatan yang zalim. Akan tetapi maksud di sini yaitu adalah menunda pembayaran yang memang seharusnya dibayar atau dilaksanakan hutang tersebut oleh orang yang mampu dengan alasan tanpa uzur gitu ya. Jadi kalau dia sudah mampu kemudian tidak ada uzur untuk membayar hutang tersebut, maka sudah wajib hukumnya untuk membayar. Nah, berbeda dengan orang yang tidak mampu. Ini sebenarnya kalau orang yang tidak mampu ini boleh saja menunda pembayaran sampai dia itu mampu gitu ya. Tapi penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang kaya, orang yang mampu atau orang yang kaya yang dia mampu untuk membayar hutang ini adalah suatu perbuatan dosa besar. Ya. Terlebih jika orang yang berhutang ini membebankan suatu bunga atau tambahan kepada orang yang berhutang, karena pada saat jatuh tempo ini si penghutang ini tidak mampu untuk membayar hutang tersebut hingga bertambah terus-terus gitu ya hutangnya ini. Nah, penambahan dari hutang atau bunga hutang ini itu adalah termasuk ke dalam suatu akad yang mengandung unsur riba. Dan ini tidak boleh dilakukan bagi orang yang memberi pinjaman. Ya, karena ini termasuk ke dalam sebuah riba. Baik, setelahnya kita paparkan dari segi mufrodatnya, dari segi status hadis, dan juga mengenai kandungan hadisnya, maka yang terakhir dapat kita simpulkan bahwa di dalam hadis-hadis yang telah diterangkan di atas, yaitu bagi orang yang mampu untuk membayar hutang, maka harus segera untuk membayar hutangnya. Karena dalam menunda pembayaran hutang itu adalah suatu perbuatan yang zalim. Tetapi yang dimaksud di dalam menunda-nunda pembayaran itu adalah menunda pembayaran dengan tanpa adanya uzur atau adanya sebuah alasan. Dan berbeda dengan halnya orang yang memang dia itu tidak mampu, maka ia boleh untuk membayaran hutang sehingga ia mampu. Ya. Dan kalaupun nanti ada orang yang mau membayarkan hutang bagi orang yang tidak mampu tersebut, maka ikut ya, atau dipersilahkan kepada orang kaya itu untuk membayarnya.